wabarakatuh. Nama saya Laila Komaria. Saya adalah guru bimbingan konseling SMP Negeri 23 Banjarmasin. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020 di Universitas Palangkaraya, bidang studi bimbingan dan konseling. Hari ini Senin tanggal 23 November 2020, saya melaksanakan praktek pembelajaran daring menggunakan WhatsApp Forum untuk memenuhi tugas UKIN. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Oke, alhamdulillah. Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Semangat lah. Hari ini kita mempelajari pelajaran BK. Nah, di sini sebelum kita memasuki pelajaran kita, marilah kita bersama-sama berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, Muhammad. Oke, Muhammad. Siapa, Bu? Ya, kamu. Ya, kamu Muhammad. Belum nggak, Bu? Ya. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Muhammad yang telah memimpin doa pada hari ini. Semoga pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat dan bisa membuat kalian lebih baik lagi ke depannya. Oke, sebelumnya Ibu akan memaparkan dulu. Nah, tunggu ya. Kita lihat dulu. Apa terlihat? Terlihat? Lihat Kelihatan, Bu. Nah, di sini ada peraturan saat pembelajaran tatap maya di aplikasi WhatsApp Forum. Yang pertama, apa tadi yang pertama bisa dibacakan? pakaian bebas sopan dan santai. Oke. Yang kedua, Dilarang sambil Dilarang makan sambil atau minum makan atau melakukan kegiatan yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. oke. Yang ketiga, Video wajib dibuka. ya sip. Terus, yang keempat, Audio akan diaktifkan apabila ingin bertanya atau guru yang mempersilahkan untuk membuka audio. oke. Yang kelima, Mengisi absen online yang diberikan di grup WA. oke. Dan yang keenam, Pada layanan kali ini kita akan melakukan kegiatan selama satu kali kegiatan, yaitu 1 kali 40 menit pertemuan tatap maya. oke, ya betul. Di sini kita akan melaksanakan 1 kali 40 menit di dalam pembelajaran tatap maya. Nah, untuk sebelumnya di sini Ibu akan beritahukan dulu mengenai langkah-langkah saat pembelajaran. Hari ini kita akan menggunakan layanan bimbingan klasikal dengan menggunakan model problem solving. Oke? Tunggu dulu ya. Masih terlihat putih ya? Nah, ini terlihat. Lihat. Iya, oke. Lihat, Bu. Kegiatan hari ini, Enggak, Bu. Ada komplit. nah, kegiatan hari ini problem solving itu adalah di mana
kalian nantinya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah. Yang pertama yaitu tentang mengidentifikasi cara bagaimana apa yang kita bahas pada hari ini. Terus tentang mengumpulkan informasi berbagai macam tentang topik yang kita bicarakan pada hari ini. Terus kalian akan mempresentasikan pertanyaan maupun jawaban yang akan terkait dengan topik ini. Terus nanti akan adanya suatu kesimpulan tentang topik yang kita paparkan pada hari ini. Oke? Nah, sekelumit tentang proses pembelajaran kita pada hari ini. Oke, setelah itu sebelum memasuki pembelajaran, kita akan menonton dulu video motivasi. Apa terlihat? Melihat. Oke. Sekarang lihat video berikut ini. Tendot-tendot, Bu. Iya, nggak apa-apa. Nanti kan ada ini teksnya. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, then I am still and wait here in silence till you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to all I can be.
Oke. Apa tadi yang kalian lihat tentang motivasinya? Motivasi tentang apa? Bisa? Perjuangan Tentang ingin Pantang menyerah. Ya, pantang menyerah. Terus apa Dede? Kita pasti bisa. Oh iya, kita pasti bisa. Bagaimanapun tantangannya kita pasti bisa ya. Ya, tetap semangat. berusaha melakukan yang terbaik. Iya, berusaha menampilkan yang terbaik. Oke. Kita lanjut pada berikutnya. Mengenal. Bakat Iya. Mengenal bakat, minat, dan hobi. Iya, di sini tema kita mengenai mengenal bakat, minat, dan hobi. Apa saja bakat itu? Apa pengertian bakat itu? Minat itu seperti apa? Dan hobi itu seperti apa? Nah, sebelum itu kita lihat tujuan dari layanan ini adalah untuk tujuan umumnya mengenal kemampuan dan keinginan diri. Tujuan khususnya, peserta didik atau konseli dapat merinci pengertian bakat, minat, dan hobi. Peserta didik atau konseli menata cara menemukan bakat tersembunyi, dan peserta didik dapat mengembangkan bakat yang dimilikinya. Oke. Terus, apa itu bakat, minat, dan hobi? Ada yang Ulun mau jawab dulu, ulun mau. Oke, satu orang Lembo, dulu ya. lembo. Ya, satu orang dulu dari Dede. Silakan. Apa itu bakat? Bakat merupakan Mm-mm. potensi yang dimiliki oleh seorang Iya, dimiliki oleh sebagai seorang. bawaan Oke. Sejak lahir. Terus Muhammad, bisa dipaparkan apa itu bakat? Belum Bu. Ya. Bakat sama aja tadi boy. Mm-mm. Sama boy. Samanya di mana? Itu boy samanya tuh sebagai bawaan sejak lahir tadi boy sama. Iya, bawaan sejak lahir. Terus kalaunya minat itu apa? Aries Renaldi. Ulun Bu. Ya. Hmm. keinginan, Keinginan, kehendak, keinginan anak. Oke. Terus si Nurul Hidayah, hobi itu apa? Hobi adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu luang untuk menenangkan pikiran seseorang. Oke, betul. Nah, terus setelah itu ketika kalian tahu apa pengertian bakat, apa pernah kalian melihat orang yang berbakat? Pernah. Pernah. Seperti apa, Dede? Contohnya tuh boy seorang yang berbakat melukis. Melukis. Contohnya Oke. seorang yang berbakat melukis. Iya, orang yang berbakat. Kemampuan bidang khusus seperti melukis dan bermain musik. Oke, bermain musik. Ya. Jadi bakat itu terpendam dari lahir. Oke. Terus kalau minat itu suka ya? Suka. Kesukaan. Kecenderungan seseorang atau rasa suka seseorang terhadap sesuatu. Iya, rasa suka seseorang terhadap pada sesuatu. objek atau kegiatan tertentu. Oke, betul. Nah, terus kalaunya orang yang benar-benar berbakat, apa mereka itu ada latihan kah atau seperti apa? Orang yang benar-benar berbakat di dalam bidang tertentu, misalnya melukis, kan bakat sudah terpendam di dalam diri sejak dari lahir. Terus apabila bakat itu diasah, maka
akan menjadi akan membuahkan hasil. iya akan Seperti membuahkan menjadi hasil. Sedangkan kalau orang yang cuma internasional. berminat, cuma hobi, itu apakah bisa membuahkan hasil? Tidak. Tidak. Kenapa jadi tidak? Karena tapi nggak ada ini tuh sebaik baik yang berbakat. mengetahui. Karena tidak seperti orang yang berbakat. Oke. Nah, jadi kita dapat apa yang bisa ditarik kesimpulan dulu? Perbedaan bakat, minat, sama hobi. Kalau bakat kan tadi dari Bakat. Bakat adalah potensi bawaan sejak lahir. oke, bakat Kalau potensi bawaan sejak lahir. Terus minat, Kalau minat ketertarikan pada minat sesuatu kebutuhan. atau kesukaan. iya. Perhatian khusus atau serius terhadap sesuatu yang disertai rasa ingin mengetahui atau mempelajari lebih lanjut. Oke, rasa ingin mengetahui lebih lanjut, minat ya. Sedangkan hobi, Hobi adalah kegiatan kegemaran seseorang di waktu luang yang menenangkan pikiran. oke. Ibu mau tanya nih, Aicha bisa dibuka videonya, Aicha? Kan tadi peraturan kita harus wajib membuka video. Oke, Aicha. Nah, sebelum itu, oke Aicha. Terima kasih Aicha. Contoh yang pernah kalian lihat, satu orang yang berbakat itu misalnya berbakat melukis. Apakah kalian bisa mengetahui bakat yang ada di dalam diri kalian? Bawaan sejak lahir. Aries Renaldi, apa sudah tahu apa itu bakatnya? Udah tahu. Masih belum tahu? Iya, nggak apa-apa. Kalian kan kemarin ada tugas mencari jenis-jenis bakat. Nah, bentuk-bentuk bakat, apa itu yang dari kalian ketahui tentang jenis-jenis bakat? Jenis bakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Oke, ada Bakat bakat khusus. umum dan bakat khusus. Nah, kalaunya bakat umum, Tasya, seperti apa Tasya bakat umum? Tasya, videonya bisa dimunculkan. Oke Tasya. Bakat umum itu seperti apa? Dan bakat khusus itu seperti apa ya? Masih ada yang selain Tasya, siapa yang bisa menyebutkan? Dan Bu, Ya, bakat umum merupakan kemampuan dasar yang bersifat umum. iya, Artinya setiap orang memilikinya. iya. Artinya Kalau orang memilikinya. Terus? Bakat khusus artinya tidak semua orang memiliki. Misalnya bakat seni, pemimpin, penceramah, dan lain-lain. Oke. Jadi, kalaunya umum semua orang bisa memilikinya. Berarti semua manusia mempunyai bakat. Ya kan? Nah, tergantung apakah mau diasah atau tidak bakatnya sehingga menjadi bakat khusus yang bisa dipoles bakatnya. Oke. Sedangkan minat nih. Kalau ciri-ciri orang yang berminat tuh gimana sih? Menyukai sesuatu. Minat kan suka pada Tertarik dengan sesuatu. sesuatu. Contohnya, Cirinya itu Orang berminat. hal yang main bisa musik. dikerjakan. Itu hal apa yang sering Muhammad? dibicarakan. Kurang kedengaran. Hal yang bisa dikerjakan. Iya, Ciri-cirinya. yang bisa dikerjakan. Oke, yang bisa dikerjakan. Misalnya nih, misal ya, ibu minatnya apa nih namanya? Memasak. Nah, apabila memasak itu kan hobi kita memasak. Nah, bila kita nggak asah, kan ibu cuma suka. Kalau nggak ibu asah, maka itu tidak akan menjadi bakat. Oke, ngerti?
Ada yang nggak paham masih? Ngerti, Bu. Oke, minat itu merupakan suatu kesenangan melakukan. Tapi di baliknya itu ada suatu semangat. Artinya kita mau belajar untuk mencapai satu tujuan yang ingin kita lakukan. Misalnya berminat Muhammad pada matematika. Saya suka dengan matematika. Kan dari awal kan kita dari lahir kita nih nggak bisa matematika, ya kan? Nah, tetapi kalau kita berminat dan kita ingin mengejar dan kita ingin bisa berhasil menguasai matematika, maka minat itu akan menjadi sebuah sesuatu yang menjadikan itu nanti bakat kalau kita asah lebih mendalam. Oke. Tapi ya itu tadi, kalaunya minat itu harus bekerja keras dulu untuk meraihnya. Sedangkan kalau orang yang sudah berbakat itu dia mengasah aja lagi. Seperti misalnya bisa bermain musik, awalnya sudah senang bermain musik, sudah ada bakatnya bermain musik. Nah, itu nanti otomatis bisa tersalur ke band atau kemana gitu kan. Orang misalnya menyanyi, nah sudah suaranya bagus, ada bakat talentanya suara bagus, nah nanti kalaunya ingin mengasah itu lebih mudah daripada orang yang berminat. Kalau orang berminat ini kan cuma suka, tapi kalau ingin mengejar, insya Allah dapat mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Sedangkan hobi, nah hobi ini merupakan sesuatu kegiatan yang membuat kita tuh senang. Hobi, misalnya senang manjat tebing, hobinya senang manjat tebing, ya kan? Kalaunya dia mood atau stres gitu, mau manjat tebing gitu. Nah, itu kan hobi itu sesuatu hal yang menyenangkan bagi dirinya. Beda dengan minat. Kalau minat kan kalau makin kita raih, makin kita akan mendapatkan. Sedangkan hobi mut-mutan. Apa yang kamu rasakan, apa yang kamu senangi misalnya kamu banyak masalah, hobinya itu kepingin makan aja. Nah, makan terus, ya kan? Makan aja. Terus kalau misalnya saat belajar hobinya sukanya tuh dengarkan musik. Nah, itu kan bisa pokoknya melakukan sesuatu dengan senang dan sesuai dengan mood kita. Itu namanya hobi. Apa bisa dipahami dulu sampai di sini? Paham. Oke. Nah, terus Mengapa kita ini harus mengenal bakat, minat, dan hobi pada diri kita? Mengapa ya? Agar lebih mudah menentukan masa depan. Oke, agar lebih mudah menentukan masa depan. Ada lagi yang bisa Ada, Bu. Agar dapat mengembangkan kemampuan kita dan kita bisa lebih terarah. Oke, yang lebih bisa diulang? Bisa diulang nih. Alif. Namanya si Raisa. Agar kita dapat bisa mengembangkan kemampuan kita dan kita bisa lebih terarah. Oke, agar lebih bisa terarah dalam mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Jadi manfaatnya ada ya. Raihan, untuk apa Raihan? Supaya lebih mengenal bakat kita dan kita lebih terurus ke sana. Iya, oke, betul. Nah, jadi di sini Ibu akan paparkan tentang materi kita tentang lebih lanjut mengenai bakat ya. Apa bisa terlihat? Bisa lah. Oke, bisa terlihat. Bisa, Bu. Nah, ini arti bakat. Oke. Bisa dibacakan si Muhammad. Apa arti bakat? Kalau itu, Bu, kok buram, boy. Buram.
Guram boy. Nah, seperti ini. Nggih, Nah, oke. Bisa dibacakan? masih guram boy di HP ulun. Buram. Di HP yang lain apa bisa dibacakan? Bulan. Ya. Oke. Dede. Secara singkat, pengertian bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Pendapat lain mengatakan pengertian bakat adalah kemampuan yang ada di dalam diri sejak seseorang sejak lahir di mana kemampuan tersebut dapat digunakan untuk mempelajari sesuatu dengan cepat dan dengan hasil yang baik. Oke. Terus jenis-jenis bakat. Nah, ini tadi ada yang menyebutkan jenis bakat. Yang pertama, ya yang lain. Mampu berbicara. Ya, satu bakat umum. Mampu Bakat umum. Ya, Bakat umum. Bakat Ya. Bakat umum merupakan kemampuan atau kemampuan dasar seseorang dan dimiliki setiap individu. Beberapa contoh bakat umum di antaranya. ya, di antaranya yaitu mampu berbicara, mampu berpikir, mampu berjalan atau bergerak, mampu menulis dan membaca, serta lain-lain. Jadi bakat umum ini kemampuan atau potensi dasar seseorang dan dimiliki setiap individu, setiap manusia. Kedua yaitu bakat khusus. Bakat khusus merupakan kemampuan atau potensi khusus yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Beberapa orang bakat khusus yang ada di dalam diri orang-orang tertentu, misalnya bakat verbal, numerial, skolastik, abstrak, bakat mekanik, relasi ruang, bakat ketelitian krikial, dan bakat bahasa. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian akan melihat video berikut ini mengenai apa itu bakat, minat, dan hobi. Oke. Nah, ini terlihat? Terlihat. Oke, silakan disimak dulu. Bisa dilihat videonya. Yang lain disimak. Nah, ini bakat logika, matematika, kemampuan mengolah angka, linguistik, berbahasa, interpersonal, kemampuan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Nah,
Oke. Nah. Jadi tadi kan ada macam-macam bakat ya. Jenis-jenis bakat, numerikal, ada bakat apa lagi? Visual. Ya, terus bakat apa lagi? Bakat Verbal, Verbal. Oke. verbal, plastik, numerikal, abstrak, mekanik, relasi ruang, Oke. penelitian atau bahasa. Oke, nah contohnya misalnya bakat numerikal itu artinya orang yang ahli di dalam matematika, dia bakat dalam menghitung, berbakat di dalam menghitung. Beda dengan orang yang berminat, aku ingin mengerjakan matematika ini, itu kan agak lambat dia di dalam menyelesaikan matematika tersebut. Beda halnya dengan orang yang sudah ahli di dalam matematika, sudah memiliki bakat matematika. Dia akan lebih bisa mengembangkan rumus dan mengembangkan jawaban-jawaban, tidak terpaku pada satu rumus saja, bisa memakai rumus-rumus yang lain sehingga mendapatkan hasil yang sama meskipun dengan rumus-rumus yang lain. Nah, itu merupakan ciri yang ada di dalam dirinya dan berbakat pada dirinya. Orang yang baru belajar, aku ingin menjadi seorang pembawa acara, tapi ibu tidak memiliki bakat dalam bisa membawakan acara orang tersebut. Jadi ibu harus belajar. Nah, itu yang namanya minat. Harus ada tuntutan, motivasi. Beda dengan orang yang sudah berbakat, dia sudah bisa membawakan acara tersebut dengan lihai, dengan intonasi yang bagus, sehingga dia bisa membawakan acara tersebut dengan lebih bagus gitu. Nah, itu diantaranya. Terus bakat naturalis. Apa tadi bakat naturalis ya? Bakat natural tentang orang yang mencintai alam, orang yang senang dengan alam. Misalnya bercocok tanam, bertanam-tanam. Kan ada yang orang yang suka bertanam-tanaman tapi mati, ya kan? Itu cuma minat ingin bercocok tanam. Aku ingin menanam bunga mawar, tapi itu cuma minat kesenangannya aja. Tetapi bila dia ingin menanam bunga mawar, orang yang berminat ingin menanam bunga mawar,
dia sudah belajar apa aja pupuknya, berapa kali sehari menyiramnya. Nah, itu akan lebih keras usahanya di dalam menanam bunga mawar sehingga bunga mawar tersebut merekah berbunga. Akan tetapi apabila orang yang sudah berbakat, orang yang sudah berbakat di dalam pencinta tanaman, bakat naturalis tadi. Nah, secara bertanam tanaman dia mudah tahu bagaimana cara merawat bunga itu supaya bunga itu bagus, indah nantinya dan subur. Berbeda orang yang berbakat dengan orang yang berminat. Paham? Apa di sini ada yang ditanyakan? Paham. Terus di sini Ibu akan tampilkan lagi contoh video orang yang memiliki bakat. Ada video orang yang memiliki bakat. Untuk lebih jelasnya, sebelumnya kita menyaksikan anak berusia 5 tahun dengan kemampuan matematikanya yang hebat. 6 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 7 berapa? 35. Wah, luar biasa. Kalian juga bisa melakukannya. 20 angka. Kau sudah siap? Kau siap 20 angka? Iya, siap. 9 ditambah 8 tambah 7 tambah 6 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 7 ditambah 7. Hasilnya 125. luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Dan tantangan selanjutnya, apakah dia bisa melewatinya? Setelah 30 angka, mari kita saksikan sama-sama. Baiklah, berikutnya adalah 30 angka ya. Kau siap? Aku beri bicara bohong. Kau siap? Baiklah. Wah, apa kau serius? 30 angka, oke? Silakan. Anak ini mari kita lihat sama-sama. Ini tes secara langsung ya. Silakan. 8 tambah 9 tambah 3 tambah 6 tambah 4 tambah 1 tambah 5 tambah 8 tambah 9 tambah 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 5 tambah 1 tambah 9 tambah 2 tambah 6 tambah 8 tambah 3 tambah 9 tambah 8 tambah 9 tambah 8 tambah 9 tambah 8 tambah 9 tambah 8 tambah 9 tambah 7 186. Nah, dari video tadi, apa yang kalian bisa dapat? Simpulkan, bakat apa yang ada dalam diri anak-anak itu? Bakat numerika. Iya, bakat numerikal. Pintar ya menghitungnya. Oke, nah seperti itulah orang yang sudah berbakat yang sudah ada pada dalam dirinya sejak lahir. Oke. Dari hal tersebut, mengenai minat berbeda dengan minat. Ibu jelaskan ya mengenai minat. Sudah terlihat? Oke, minat itu kecenderungan seseorang atau rasa suka seseorang terhadap sesuatu. Ciri-ciri minat itu tidak dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk dan dipelajari kemudian. Minat dapat diekspresikan melalui suatu pertanyaan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai sesuatu hal daripada hal lain. Minat dapat dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Minat mempunyai segi motivasi dan perasaan. Siswa yang memiliki minat terhadap suatu objek akan cenderung memberikan perhatian yang lebih besar terhadap objek tersebut. Sedangkan hobi adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu senggang. Orang yang enjoy dengan hobinya tidak mudah mengalami stres
karena hobi biasanya membawa pengaruh positif. Bila kita sedang merasakan sedih, tidak ada teman yang membantu menghilangkan kesedihan, maka lampiaskan kesedihan dengan menjalankan hobi kita. Percaya kita akan merasa enjoy. Hobi hampir mirip dengan minat, tetapi masih di bawah minat. Sifatnya lebih dipengaruhi lingkungan, sering berubah-ubah dan tidak ada unsur kemampuan dasar yang dimiliki. Ada orang yang masa kecilnya punya hobi tertentu, melukis misalnya, tetapi setelah besar hobinya sepak bola. Kalau melukis hanya sekedar hobi, jika tidak dikursuskan dan tidak sering dikerjakan, maka akan hilang dengan sendirinya. Oke. Nah, bisa kan sudah membedakan mana itu minat, mana itu bakat, dan mana itu hobi? Dari pernyataan yang tadi Ibu jelaskan, coba kalian simpulkan mengenai apa bakat, apa itu minat, dan apa itu hobi. Bisa simpulkan berdasarkan apa tadi kita lihat dari video, dari hal-hal yang kalian ketahui di berbagai sumber, dan dari materi Ibu yang Ibu berikan tadi. Dede. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sekolah ya? Iya, bakat merupakan potensi kemampuan yang ada dalam diri seseorang sejak lahir. Sedangkan Halimatus Sa'diyah, minat itu tadi apa? Minat? Minat adalah kesukaan orang terhadap sesuatu. Iya, minat itu merupakan kesukaan. Oke. Terus, kalau Raihan, hobi itu tadi apa? Hobi? Ya, tidak terdengar Raihan. Bisa suaranya dikerasin? Hobi itu merupakan sesuatu hal yang kita dilakukan pada waktu luang. Iya, yang kita lakukan pada waktu luang. Kita senangi. Oke. Terus dari hal itu, bagaimana caranya kita mengenali bakat kita? Tadi kan ada dalam sebelum video contohnya tadi kan ada, terus apa bakatnya? Cara mengenali bakat yang ada dalam diri kita. Misalnya salah satunya apa ya? Cari hal yang bisa dikerjakan. Apa tadi Muhammad kah? Nyari suaranya bisa Cari dikeraskan. hal yang bisa dikerjakan. Cari hal yang bisa dikerjakan. Oke. Bisa dikerjakan. Oke. Terus apa lagi? Cari pengalaman. Iya, cari pengalaman dari orang lain. Oke, untuk melihat bakat kita ya. Hal yang disukai. Iya, cari hal yang disukai. Oke, cari hal yang disukai. Selain itu, Membandingkan kemampuan kita dengan kemampuan orang lain. oke, betul. Dan yang terakhir bisa kalian ikut tes intelijensi. Tes bakat minat. Nah, nanti biasanya akan ada dilakukan di sekolah atau berbagai instansi yang akan mengukur bakat minat yang ada dalam diri kita. Dulu Ibu waktu SMA pernah ikut itu tes intelijensi, tes tentang IQ kita, seberapa tinggi IQ kita, terus tentang ada juga tes bakat minat yang sudah
diberikan oleh seseorang yang sudah mempunyai sertifikat atau lisensi untuk bisa memberikan tes bakat minat. Nah, di situ kita bisa mengikutinya untuk lebih mencari kemampuan apa yang ada dalam diri kita sehingga kita bisa menyalurkan bakat kita ke bidang hal yang kita ingin kembangkan. Oke, mengerti? Ya, sip. Sama halnya dengan nanti kalaunya ingin masuk SMA atau SMK. Nah, yang Ibu pernah ketahui bahwa di sana ada mereka menyediakan tes peminatan, mau jurusan apa. Nah, ingin dimasukin. Misalnya mau jurusan teknik informatika. Jadi di sana kita diberikan tes dulu apakah kita nih mempunyai bakat dan minat yang ke arah komputer, teknik informatika. Kalau seandainya kita sudah memiliki bakat ke situ, otomatis kalian bisa masuk ke jurusan teknik informatika. Nah, seperti itu. Nah, oke, bisa disimpulkan satu kali lagi mengenai dari keseluruhan. Keseluruhan apa saja yang kita pelajari hari ini? Bisa Najira bisa menyimpulkan? Najira? Bakat adalah potensi sebagai bawaan sejak lahir, sedangkan minat adalah dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek atau kegiatan tertentu. Hobi adalah kegiatan kegemaran seseorang di waktu luang yang menenangkan pikiran. Oke. Manfaat kita mengetahui bakat, minat, dan hobi. Lebih terarah, merencanakan masa depan, potensi sukses, dan untuk menentukan tugas atau kegiatan. Oke. Bisa videonya bisa ditampilkan, Nak? Iya. Ke arah kamera. Najira. Bisa sebutkan lagi tadi? Oh, mungkin karena jaringan ya nih. Dede bisa lanjutkan apa kesimpulan yang didapat dari pelajaran kita mulai dari awal sampai akhir ini? Mengetahui tentang yang lain bisa ditutup dulu mikrofonnya. Dede lagi mempresentasikan, lagi menyimpulkan. Yang lain bisa ditutup dulu mic-nya ya. Videonya tetap dibuka ya. Kesimpulan yang dapat dari pelajaran tadi, mengetahui tentang arti bakat, minat, hobi, perbedaan dari 3 yang tadi, dan manfaat. Iya, sip. Bagus. Raisa, bagaimana dengan Raisa? Kau bisa menyimpulkan juga? Menyimpulkan bagian yang mana, Bu? Bisa, terserah. Mau semua boleh. Apa yang kamu dapat, ilmu yang hari ini yang kamu dapat. Pengertian bakat. Iya, bakat itu seperti apa? Bakat potensi yang dimiliki seseorang sejak bawaan lahir. Oke, Mina? Minat pengembangan atau dalam campuran seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada sesuatu kegiatan yang diminatinya. Oke, sedangkan hobi? Hobi yang kita lakukan pada saat waktu luang. Iya, pada saat waktu luang. Manfaatnya bagi diri sendiri untuk mengetahui hal itu? Manfaat mengetahui bakat dan minat adalah dapat mengembangkan kemampuan yang kita miliki dan lebih terarah. Iya. Manfaat mengetahui hobi adalah adanya kegiatan di masa luang, munculnya ide baru, meningkatkan kreativitas, dan yang lain. Oke, terima kasih. Nah, dari hal ini kan berhubung waktu kita ini 1 kali pertemuan aja, apabila kalian nanti
masih belum merasa paham dengan materi ini, bisa hubungi Ibu. Bisa lewat grup kita, grup chat, dan bisa WA Ibu pribadi mengenai hal ini. Dan untuk setelah ini, kalian akan Ibu berikan lembar kerja yang diisi di Google Form, ya. Nah, diisi lembar kerja dan untuk mengetahui sampai di mana sudah pengetahuan pemahaman kalian tentang ini ya. Terus mengenai lembar evaluasi, Ibu akan berikan juga lembar evaluasi yang berbentuk dengan Google Form. Nah, di sana nanti Ibu akan melihat sampai di mana sudah pemahaman, terus kegiatan layanan hari ini bagi kalian gitu. Terus kesan dan pesan setelah pesannya tentang setelah kita melakukan layanan hari ini, apa ya yang bisa diambil kesannya, apakah apa gitu? Bisa sebutkan kesannya, pesannya dalam hal ini? Misalnya masih kurang paham, jadi harus apa gitu? Apakah sudah paham atau kayak gimana? Ya, Muhammad? Sudah paham, Bu. Sudah paham, oke. Jadi, Ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Semoga nantinya kita bisa bertemu di minggu berikutnya pada layanan berikutnya. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Untuk memimpin doa, bisa siapa yang mau memimpin doa? Ya, Raisa mau memimpin doa? Ya, Raisa mau Iya. Ya, oke. Untuk mengakhiri pelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Semoga tetap berada dalam keadaan sehat. Ingat cuci tangan, pakai masker, dan jangan keluar rumah apabila tidak perlu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.